Perkenalkan, di sini saya memiliki cerita Afriani IN 1802-121. Jadi saya akan menceritakan terkait masalah pembahasan yang dia telah di informasi. Yang pertama, yaitu bab 1 latar belakang. Hidup sehat tanpa mengalami gangguan kesehatan adalah dambaan setiap orang, terlebih di era modern ini yang menuntut setiap orang itu selalu aktif, berkarya, dan berprestasi. Yang dimana gaya hidup kembali ke alam yang menjadikan tren saat ini bahwa masyarakat kembali memanfaatkan bahan alam, termasuk pengobatan dengan tanaman berkhasiat obat. Bahan tradisional adalah bahan baku atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, ataupun campuran dari bahan lain yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan untuk sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan di mana Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman etnis yang ada, maka pemanfaatan sebagai obat juga semakin beraneka ragam. Kemudian budidaya tanaman obat, pemasaran simplisia, pengembangan obat tradisional, usaha di bidang makanan, dan usaha di bidang kosmetik merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dalam bidang farmasi. Tanaman obat yang dapat dijadikan obat yang aman, tidak mengandung bahan kimia, murah, dan mudah didapat. Keuntungan dalam penggunaan obat tradisional adalah efek samping yang timbul relatif lebih kecil, bahkan ada yang tidak memiliki efek samping sama sekali jika digunakan secara tepat. Peluang usaha itu merupakan suatu keadaan setiap kehidupan kita sehari-hari, baik secara sejak bangun pagi hingga larut malam. Kemudian peluang usaha itu dapat muncul dalam berbagai bentuk tergantung cara kita melihatnya. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah makalah ini adalah yang pertama, bagaimana peluang usaha di bidang budidaya tanaman obat, bagaimana peluang usaha pemasaran simplisia, bagaimana peluang usaha pengembangan obat tradisional, bagaimana peluang usaha di bidang makanan, dan bagaimana peluang usaha di bidang kosmetik. Dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui peluang usaha di bidang budidaya tanaman obat, untuk mengetahui peluang usaha pemasaran simplisia, untuk mengetahui peluang usaha pengembangan obat tradisional, untuk mengetahui peluang usaha di bidang makanan, dan untuk mengetahui peluang usaha di bidang kosmetik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu peluang usaha budidaya tanaman obat. Keanekaragaman hayati yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi dengan jumlah tanaman obat yang melimpah. Penggunaan obat alami perlu dilestarikan di mana alam sudah menyediakan dan kita sebagai manusia yang mengolah menjadi produk berdaya guna. Ada banyak pilihan obat herbal yang bisa dibuat seperti dalam bentuk serbuk, minuman, jamu, ataupun berbagai kreasi lainnya. Yang dimana salah satu contoh produknya yaitu jadule, yaitu gabungan dari jahe, madu, dan lain-lain yang dibuat oleh sekelompok masyarakat melalui pelatihan dengan menggunakan bahan yang mudah dicari. Jadi produk ini banyak diminati untuk dipelajari dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Kemudian obat herbal sendiri sudah sangat merakyat di kalangan masyarakat, seperti jamu, di mana jamu ini sudah banyak dipasarkan baik untuk anak-anak maupun orang tua dengan variasi rasa disediakan untuk kalangan anak agar mereka suka dan mengenal jamu sebagai salah satu produk obat herbal dalam menjaga kesehatan yang bersifat alami, karena jamu terbuat dari bahan alam yang memiliki potensi obat. Selanjutnya, peluang usaha pemasaran simplisia. Kunyit itu merupakan tanaman obat yang banyak digunakan oleh industri obat tradisional, di mana kunyit ini merupakan salah satu tanaman yang berupa lemak dan bersifat tahunan yang tersebar di seluruh daerah tropis. Pada dasarnya, kunyit ini merupakan tanaman yang punya banyak manfaat, terutama di Bali terdapat berbagai pengolahan kunyit, yang salah satunya terdapat di daerah desa.
Kolot yang menggunakan tunjuk lokal sebagai UKM dengan menggunakan teknologi sederhana yang menargetkan wisatawan lokal yang berkunjung di Bali. Kemudian selanjutnya itu berada di daerah Singaraja, tepatnya di Desa Bengkalo yang mengolah kunyit itu dari pengembangan kawasan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan khusus kepada keluarga penyandang tuli bisu sebagai salah satu produksi dari hasil pengolahan kunyit yang diproduksi 50 botol dengan harga Rp6.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu ruang usaha pengembangan obat tradisional. Obat tradisional itu sendiri merupakan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, ataupun campuran bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan dan vaksin penanganan. Di Indonesia sendiri memiliki potensi besar menjadi negara yang mengembangkan agroindustri yang dimana menurut Indonesia memiliki sumber daya alam dan tanaman obat yang beraneka ragam. Indonesia sangat berperan penting untuk memperhatikan perkembangan agroindustri karena UMKM di Indonesia mayoritas bergerak pada sektor ini sehingga agroindustri berperan penting bagi keberadaan dan keberlangsungan UMKM. Berdasarkan Permenkes nomor 03 Peraturan 1 2010 tentang saintifikasi jamu, maka saat ini pemanfaatan obat tradisional dari tanaman obat herbal dapat berjalan bersampingan dengan pengobatan modern yang menggunakan bahan-bahan kimia yang sudah teruji secara praklinis dan klinis. Kondisi ini akan menguntungkan Indonesia sehingga dapat mengimpor yaitu sebesar 160 juta setiap tahunnya. Kemudian peluang usaha di bidang pengembangan obat tradisional tergolong menjanjikan di mana pasar obat tradisional Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan sumber data dari Direktorat Jenderal Bina Farmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, pada tahun 2006 pasar obat tradisional herbal itu mencapai 5 triliun. Pada tahun 2007 dan 2018 mengalami peningkatan menjadi 6 triliun dan 7,2 triliun secara berurutan. Dan pada tahun 2012 itu terjadi peningkatan yaitu sebesar 13,2 triliun dengan nilai dalam negeri sebesar 12,1 triliun dan ekspor sebesar 1,1 triliun. Dan yang keempat yaitu peluang usaha di bidang makanan. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam jenis makanan dan minuman dengan salah satu contohnya yaitu makanan yaitu rendang yang sudah terkenal berasal dari Sumatera Barat. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan penjualan dari makanan tersebut yaitu tempat yang strategis dan mudah dijangkau serta harus mempertimbangkan target konsumen yang dituju, di mana makanan yang disajikan selain mempunyai rasa enak juga harus aman dikonsumsi bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu peluang usaha di bidang kosmetik. Kosmetik itu merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan member mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara daya tubuh pada kondisi baik. Kosmetik itu merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari terlebih bagi di kalangan wanita, sehingga kosmetik itu akan terus mengalami peningkatan dikarenakan penggunaan masyarakat khususnya kaum wanita. Kemudian Kementerian Perindustrian mencatat pada tahun 2019 omset kosmetik nasional mencapai 9,76 triliun. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan masuk dalam industri kosmetik. Sehingga jika dilihat maka usaha kosmetik mampu menjadi peluang usaha yang cukup tinggi karena kebutuhan barang ini yang selalu harus digunakan setiap hari sudah bisa disamakan seperti kebutuhan pokok utama. Yang terakhir yaitu ada penutup. Yang pertama kesimpulan. Keanekaragaman hayati yang melimpah menjadikan Indonesia memiliki potensi
sebagian negara dengan jumlah tanaman obat yang melimpah. Kemudian yang kedua, tanaman obat yang dipergunakan biasanya dalam bentuk simplisia yang telah dikeringkan ataupun belum mengalami pengolahan apapun. Dan yang ketiga, peluang usaha di bidang pengembangan obat tradisional tergolong menjanjikan, di mana pasar obat tradisional di Indonesia terus mengalami peningkatan. Yang keempat, pertumbuhan bisnis makanan dan minuman masih tercatat sebagai pertumbuhan yang tinggi di berbagai belahan dunia. Kemudian yang kelima, kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terlebih lagi di kalangan wanita. Karena kebutuhan akan kosmetik yang semakin meningkat bagi masyarakat, khususnya kaum wanita ini merupakan segmen yang membutuhkan dan menarik untuk digeluti. Kemudian saran dari makalah ini adalah hendaknya penulis agar dapat bisa langsung mensurvei harga pasar secara langsung agar pembahasan hasil mendapatkan lebih mengacu pada pasar yang dilihat dari sudut pandang penulis. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka atau kajian pustaka yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Sekian presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dan terima kasih.